Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku Ende HKBP dari nomor 209 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 5 Agustus 2021 dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 15 mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, laos didokma tunasida, jaga mahamu, pasiding hamuma nasa haholiton. Ainang pe marlobi-lobi halak, idada sian artanai ngoluna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pandemi yang saat ini terjadi di dunia memiliki dampak yang berbeda-beda bagi tiap orang tanpa terkecuali. Saat awal pandemi di Indonesia, banyak dari proses kegiatan masyarakat tiba-tiba berhenti. Penyebaran virus SARS-CoV-2 memengaruhi berbagai pihak, seperti pekerja informal, pekerja harian, tenaga kesehatan, dan pekerja di sejumlah sektor yang tidak bisa beroperasi normal. Banyak orang merasa pegal linu dan pusing serta kehilangan kemampuan penciuman, gejala yang cukup sering ditemui para penderita COVID-19. Di tengah kekhawatiran COVID-19, cerita mengenai kedermawanan dan gerakan solidaritas di antara para warga pun terus bermunculan. Ada seorang pengusaha menyediakan hotelnya untuk membantu tenaga kesehatan yang sedang merawat pasien-pasien virus corona, menyediakan dapurnya untuk memasak makanan yang disalurkan kepada para isolasi mandiri. Seorang ibu membawa masuk motornya hingga ke ruang pemeriksaan sambil membawa orang sakit yang ditolongnya. Namun sayang, ada muncul kasus dugaan penimbunan tabung oksigen. Di tengah pandemi, ada saja oknum yang ingin mencari keuntungan dengan menimbun oksigen medis. Sementara itu,
Sejumlah rumah sakit kehabisan stok oksigen. Ada orang melakukan tindakan curang, menimbun tabung oksigen, perilaku tamak, serakah di tengah pandemi. Ketamakan berasal dari kata tamak, disebut juga keserakahan. Ketamakan pada umumnya diartikan sebagai keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan, memiliki barang atau benda bernilai abstrak dengan maksud menyimpannya untuk dirinya sendiri, jauh melebihi kenyamanan dan kebutuhan dasar untuk hidup yang berlaku pada umumnya. Thomas Aquinas mendefinisikan ketamakan sebagai cinta yang tidak wajar dalam kepemilikan, karena keinginan untuk memiliki atau mempertahankan barang-barang duniawi yang menyimpang dari ukuran wajar akan kegunaan barang-barang tersebut untuk kelangsungan hidupnya. Ketamakan adalah penyimpangan, sehingga merupakan dosa. Ketamakan seseorang menyebabkannya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, mengambil hak orang lain dengan tidak adil, pencurian. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Untuk melawan dosa ketamakan, baiklah mengembangkan kemurahan hati, memberi kepada orang-orang miskin dan membutuhkan seperti yang Tuhan kita Yesus lakukan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, mampukanlah kami untuk hidup seturut firman-Mu, kuat melawan dosa ketamakan, sehingga hidup kami akan berarti bagi-Mu dan berarti bagi sesama manusia, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 209 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.